Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamilatul Hasanah, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2022, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini tanggal 26 Oktober 2022, saya ingin melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi pokok keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa natika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli wahlul uqdatam min qawli. Rabbi zidna fahmil afiyah wassalama walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Amel, Denis, Abdullah. Kenapa? Sakit ya? Semoga yang sakit Allah beri kesehatan oleh Allah agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, masih semangat semua belajarnya? Masih semangat? Semangat. Ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Masih pada semangat ya anak-anak Ibu. Kemarin kita mempelajari pembelajaran apa sih? Apa? Tentang adab sholat dan zikir. Apa aja itu adab sholat dan zikir? Yang pertama apa? Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Kemudian yang kedua, iya, wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Yang keempat, kita perlu memperhatikan adab-adab ya, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Ini pembelajaran yang sebelumnya yaitu tentang adab sholat dan zikir. Untuk minggu sekarang kita akan membahas keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, sebelumnya kita menyanyi lagu wajib nasional untuk membangun karakter Pancasila ya. Ibu harap berdiri semuanya. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, kemudian Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu.
Ya, jadi di sini adalah sejumlah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari kita, yaitu siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, yang pertama, menjadi pribadi yang bijaksana dan cerdas. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat dan kebaikan yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, ya, kemudian yang keempat, iya, itu merupakan manfaat ya bagi kehidupan kita ya yang akan kita pelajari, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian sebelum kita membahas materi terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya ya? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya dengan baik, kemudian menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya dengan baik. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya dengan benar. Kemudian yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya dengan tepat. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar apa? Coba tolong diamati. Diamati dengan seksama gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Ya, Ibu kasih waktu untuk mengamati. Baik, sudah ya. Nah, gambar yang satu itu tentang apa, Raffi? Terlihat kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu megah dan mewah. Di situ terlihat Ratu Bilqis yang sedang menemui Raja Sulaiman. Iya, jadi gambar yang ke satu itu yaitu terlihat kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu megah, ya, yang begitu megah dan mewah. Di situ terlihat Ratu Bilqis yang sedang menemui Raja Sulaiman. Kemudian gambar yang kedua, Sopa, apa itu? Gambar apa? Terlihat Ratu Bilqis sontak terkejut dengan kemegahan istana Raja Sulaiman. Dia melihat di lantainya begitu bening transparan, melihat ikan yang berada di dalamnya, sehingga tersingkap jubah Ratu Bilqis karena takut akan basah melihat ada air di dalam. Iya, jadi gambar yang kedua di situ apa? Terlihat Ratu Bilqis itu sontak ya, terkejut dengan kemegahan istana Raja Sulaiman ya, karena ia melihat di lantainya itu begitu bening dan juga transparan ya, melihat ikan yang berada di dalamnya, sehingga tersingkap tuh jubah siapa? Jubah Ratu Bilqis karena takut akan basah melihat air yang ada di dalamnya. Padahal di dalamnya itu sudah dilapisi dengan kaca yang begitu bening dan juga transparan. Siapakah Sulaiman bin Daud itu? Ada yang bisa menjawab? Jawab. Siapakah Nabi Sulaiman bin Daud itu? Coba jawab ya, Pak Ayat, silahkan. Sulaiman memperoleh keistimewaan dari Allah SWT sehingga bisa memahami bahasa binatang. Kemudian yang kedua, apa keistimewaan Nabi Sulaiman? Ada yang bisa menjawab? Apa keistimewaan? Ya, Fahmi. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung dan juga bisa memahami bahasa. Iya, yang kedua, keistimewaan Nabi Sulaiman itu adalah apa? Bisa bicara dengan burung hudhud dan juga bisa memahami bahasa semut. Jadi bukan burung hudhud dan semut aja, tetapi semua binatang ya. Nah, kemudian yang ketiga, tunjukkan dalil Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan. Apa di situ dalil Al-Qurannya? Yaitu di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Kemudian apa saja sih keistimewaan Nabi Sulaiman? Di antara karunia besarnya adalah yang pertama, Nabi Sulaiman mengetahui bahasa semua binatang. Kemudian yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat ya dalam sejarah manusia. Ya, jadi yaitu pasukannya siapa aja?
manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Jadi bukan hanya manusia aja, tetapi jin dan juga hewan. Kemudian yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin, ya, sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Tetapi justru dengan kekuasaannya ya, yang amat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah di hadapan makhluk yang lain. Di antaranya adalah yang pertama apa? Rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau masih memandang ke langit karena malu pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Nabi Sulaiman melihat karunia Allah itu terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya. Ya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut, ya. Ketika pasukan jin, manusia dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama siapa? Bernama siapa? Jarsan. Ya, ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan juga tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Ya, mendengar hal ini, Nabi Sulaiman itu bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Bertanya ke siapa? Ke semut. Ya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf, wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain." Maka Jarsan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Nah, dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa pada siapa? Pada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terdapat di surah apa? An-Naml ayat 18 sampai 26. Ya, meski Nabi Sulaiman diberi kekuasaan, diberi kekayaan, ya, kemudian diberi keistimewaan, Nabi Sulaiman tetap tidak sombong, tetap rendah di diri, ya. Kemudian selanjutnya apa? Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Ya, Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur, seperti diungkap dalam Al-Qur'an. Suatu ketika beliau bertanya, beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahnya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari apa? Dari kelaparan. Kemudian sedangkan yang satu lagi, ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Jadi ada dua tipe. Yang tipe pertama adalah dia bekerja untuk mengganjal perutnya yang lapar. Kemudian tipe yang kedua apa? Dia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran, ya. Lalu membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Kemudian apa? Yang keempat, juga kehebatan kekhusyuan salat Nabi Sulaiman, ya. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri, sedang sholat, ya. Sudahkah sholat kalian khusyuk? Sudah belum? Allah berfirman dalam Quran surah As-Saba ayat 14. Apa dalilnya?
falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Coba apa artinya? Dibaca, Fadlan. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali rakyat yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah bersyukur, tahulah jin itu bahwa kalau sekitarnya keras sambil untuk Nabi Sulaiman. Quran surah As-Saba ayat 11. Jadi maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ya, jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Quran surah As-Saba ayat 14. Ya, jadi wafatnya Nabi Sulaiman itu tidak ada yang mengetahui. Ya, Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan sholat, lagi berdiri tegap, memegang tongkat ya. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan apa? Sholat. Dalam keadaan berdiri ya, jadi Nabi Sulaiman dalam keadaan berdiri. Kemudian ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, lagi sholat, lagi baca Al-Qur'an. Ya, jatuh kan kalau manusia kayak kita, lagi berdiri orang tiba-tiba jatuh. Ya, tapi Nabi Sulaiman tidak. Sampai jinnya itu tidak mengetahuinya bahwa Nabi Sulaiman itu udah wafat lagi sholat berdiri. Ya, kemudian dicabut ruhnya oleh Allah. Kemudian beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Jadi beliau bersandar sama tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama berapa? Selama berapa lama? Selama 1 tahun. Bukan 1-2 hari, tetapi 1 tahun. Bayangkan, manusia biasa kayak kita 1 tahun udah jadi bangke apa enggak? Udah dimakan rayap ya, dimakan belatung, ular dan lain sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman berdiri ya, meninggal dalam keadaan sholat, berdiri, dicabut ruhnya oleh Allah dengan bersandar ke tongkatnya itu selama 1 tahun. Dikira para pekerjanya, siapa para pekerjanya? Pelayannya jin, manusia, hewan. Dikiranya mah lagi sholat ya. Taunya ketika apa? Ketika tongkatnya Nabi Sulaiman ya, yang dibuat bersandar itu rapuh dimakan rayap. Akhirnya baru tahu di situ bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Selama berapa lama? Selama 1 tahun. Ya, jadi semuanya tidak ada yang mengetahui. Ya, selanjutnya Ibu akan berikan film edukasi tentang keteladanan Nabi Sulaiman ya. Kemudian kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Ya, tadi sudah Ibu bagikan kan? Yang minggu lalu sudah Ibu bagikan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian mengamati filmnya terlebih dahulu. Ya, perhatikan dengan seksama, amati. Lalu hasil yang kalian dapat, film yang kalian sudah amati, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam,
Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan dan terlebih dahulu. Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Serial apa itu wahai Putri? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan, terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Ya, kalian sudah amati. Setelah itu kalian diskusikan bersama teman kelompoknya yang kemarin sudah Ibu bagikan. Ayo, silahkan berdiskusi. Dibuka buku tulisnya, ditulis. Setelah diskusi, kalian presentasikan di depan kelas. Ya, buka. Ya, udah selesai semua diskusinya? Udah. Sekarang kalian serahkan hasil catatan dari isi seluruh cerita di depan sini, di meja Ibu. Sekarang kalian serahkan di depan. Ya, sekarang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian dapat bersama teman kelompok kalian. Perwakilan saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Ayo, silahkan maju. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Ayo, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ucap salam dan juga perkenalkan. Ayo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 1 ingin membacakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seseorang nabi dari sekaligus seorang raja. Nabi Sulaiman alaihissalam memahami bahasa semua hewan dan juga bisa berbicara dengan mereka. Nabi Sulaiman yang sangat besar bersama dengan pengetahuan yang sangat besar tentang banyak hal. Sulaiman alaihissalam sedang berjalan menuju lembah dengan pasukannya yang sangat besar. Saat terlihat pasukan mereka memasuki lembah, mereka semut berteriak dan mereka berbicara ke rumah mereka agar mereka tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Bagus ya presentasinya. Kemudian dilanjut dengan kelompok kedua, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi sikap yang bijaksana
Dengan sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mampu memimpin suatu kerajaan besar. Tak hanya umat manusia, tapi juga jin, tak hanya juga dianugerahi kekayaan serta kekuasaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil umat manusia dari Nabi Sulaiman, mulai dari sikap pintar, rendah hati, serta tidak sombong ketika memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kelas untuk kelompok kedua. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang didapat. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya ingin mempresentasikan dari kisah Nabi tersebut. Dari kisah yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2, saya hanya menyebutkan beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yaitu 1. Hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kemampuan yang dimiliki. 2. Bersikap lemah lembut dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu plus untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi yang didapat. Silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman adalah: pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya, karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kelas untuk kelompok 4. Nah, dari kelompok 4 tersebut siapa yang paling bagus hasil diskusinya? Semuanya bagus. Ya, jadi nanti Ibu akan memberikan reward kepada seluruh kelompok, terutama pada kelompok yang paling bagus berupa penilaian ya. Silahkan duduk. Ya. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita pelajari, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Berikut adalah sejumlah hikmah dan juga pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa aja? Yang pertama, menjadi pribadi baik. Yang pertama itu menjadi pribadi yang bijaksana dan juga cerdas. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kebaikan yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, iya, jadi meski memiliki banyak kelebihan, Nabi Sulaiman itu tidak menjadi sombong dan juga lalai. Kemudian yang keempat, ya, jadi kalau diberi kekuatan ya, jika diberi kekuatan, kekayaan, itu harus digunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Kemudian yang kelima, peduli pada sesama, bahkan kepada mereka yang lemah sekalipun. Ini bisa dilihat dari kisah Nabi Sulaiman dan juga semut. Kemudian yang keenam, berani membela Allah dan agamanya di jalan yang lurus. Ya, terlihat apa? Dari kisah Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balkis, ya, yang dimana Ratu Balkis itu menyembah apa? Matahari. Ya, jadi Nabi Sulaiman berani membela Allah dan agamanya di jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, taat dan patuh kepada Allah dan senantiasa berdoa dan memohon ampun kepadanya.
Selanjutnya, kalian kerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di LKPD kalian. Buka halaman 57. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Halaman 57. Jika sudah selesai, kumpulkan di meja ibu. Silakan. Tutup aja. Ditutup aja, ditutup. Nah, ya kamu. Ya kamu. Dah, kalian sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran dan sudah dikumpulkan di meja ibu. Terima kasih atas tugasnya yang kalian kerjakan. Nanti akan ibu beri penilaian ya. Untuk materi selanjutnya kita masih membahas keteladanan Nabi Sulaiman yang lebih menarik lagi ya tentunya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama.